Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja di rumahnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS, materinya tentang negara Laos. Oke, mari kita langsung saja ke materinya. Ini dia. Negara Laos atau identitas dari negara Laos. Nah, di sini ada bendera dan juga ada lambang dari negara Laos. Yang berikutnya, nama resmi untuk nama resmi dari negara Laos, yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos. Untuk ibu kotanya, Vientiane. Pemerintahan Republik Komunis, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Badan Legislatif, Dewan Nasional, bahasa utama Lao resmi, Prancis, dan juga Inggris. Agama utamanya atau agama yang ada di negara Laos, Buddha dan animisme. Rakyatnya orang Lao atau bangsa Lao. Mata uang KIP, Hari Kemerdekaan 2 Desember, lagu kebangsaan Pen Kat Lao atau lagu nasional Lao. Yang berikutnya, mari kita mengamati peta dari negara Laos. Nah, ini dia bentuk peta. Oke, setelah kita mengamati peta, mari kita lanjut ke materinya.
Oke, setelah kita melihat peta tadi, selanjutnya kita akan belajar tentang keadaan alam, yaitu ada letak dan batas dari negara Laos itu sendiri. Oke, letak astronomis negara Laos berada di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut. Di sebelah selatan berbatasan dengan Thailand dan Burma. Nah, untuk Burma ini sekarang sudah dikenal dengan negara Myanmar. Untuk di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan negara Vietnam, dan juga di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Oke, selanjutnya yaitu iklim. Laos itu sendiri atau negara Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata per tahunnya 26 derajat Celcius di bagian utara dan 28 derajat Celcius di bagian selatan. Untuk negara Laos itu sendiri memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, musim kemarau yang sejuk, dan ada musim pancaroba yang kering dan panas. Oke, untuk 3 musim tadi bisa kita jumpai di bulan, misalnya untuk musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai bulan Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya. Lalu untuk musim kemarau yang sejuk, ini terjadi antara bulan November sampai bulan Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Lalu untuk musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau. Bentang alam. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya kurang lebih 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan pertanian yang 5% itu tadi bisa menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Oke, untuk luas wilayah dari negara Laos itu sendiri kurang lebih 236.804 km persegi. Nah, luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera yang ada di Indonesia. Untuk negara Laos itu sendiri juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara. Nah, negara satu-satunya di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut, berarti bisa melalui darat dan udara. Masih tentang bentang alam, ada kawasan Laos atau daerah Laos atau negara Laos itu sendiri terdiri dari 4 kesatuan geografis utama atau bentang alam utamanya, ada 4. Nah, yang pertama yaitu barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang topografinya kasar atau bentang alamnya kasar gitu. Untuk puncak tertinggi dari negara Laos itu yaitu Gunung Phu Bia. Ketinggiannya kurang lebih 2.820 meter dari permukaan laut. Lalu yang kedua yaitu lereng barat pegunungan Annam. Yang ketiga Plato Bolofens. Nah, untuk Plato Bolofens bisa kita lihat dari background ini ya. Lalu yang keempat daerah lembah Sungai Mekong.
Untuk Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos. Nah, yang berikutnya yaitu penduduk. Laos adalah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia saat ini. Nah, sejak jatuhnya Uni Soviet atau sekarang lebih dikenal dengan Rusia. Nah, jatuhnya Rusia atau Uni Soviet tadi pada tahun 1991. Untuk negara Laos, mereka masih tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang begitu cepat berubah. Untuk etnis dari bangsa yang banyak ditemukan, untuk etnis dari negara Laos tadi, banyak kita temukan di sana, yaitu etnis Laosiana dan juga suku gunung dan suku lainnya. Selanjutnya, perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama dari negara Laos itu sendiri. Untuk luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung. Sebagai sarana transportasi yang kalau dilihat ya belum banyak, dan sarana telekomunikasinya juga masih sedikit. Nah, hal ini yang membuat lajunya perdagangan berjalan kurang lancar dari negara Laos itu sendiri. Untuk ekspor utama dari negara Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Untuk kegiatan impor dari negara Laos dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya beras, minyak bumi. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, ada juga sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negaranya. Yang terakhir yaitu kerjasama. Negara Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk kemajuan negaranya, seperti ekspor dan impor. Sebagian anggota ASEAN, Laos juga turut aktif dalam kerjasama, misalnya untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT yang ke-10 dilaksanakan di Siam Time. Lalu ada juga beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh negara Laos, diantaranya yaitu ASEM, FAO, IBAT, IDA, IFC, UNDP, UNAIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Dan ada juga kerjasama antara negara Indonesia dan negara Laos yang menjalin hubungan kerjasama yang baik
dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu juga, negara laos terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semangat belajar di rumahnya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.